setiap orang yang mencintai dunia dan seluruh kuasa-kuasa dunia akan membenci setiap orang yang bertahan dalam kebenaran dan dalam iman yang ia miliki. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari awali harimu dengan penuh semangat, tentunya dengan merenungkan firman Tuhan. Untuk pagi hari ini, Kamis 9 Juli 2020, dari Matius 14 ayat 10. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara. Saudara-saudaraku, tentunya kita mengenal sosok Yohanes Pembaptis, yaitu tokoh besar yang merintis kedatangan Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat yang sudah dinanti-nantikan sejak lama. Sejak munculnya Yesus di muka umum dalam berbagai pengajaran dan berbagai tanda mujizat yang dia sampaikan, disitulah Yohanes Pembaptis juga mengakhiri pelayanannya. Namun di akhir daripada pelayanannya, dia mendapatkan berbagai macam persoalan. Salah satunya adalah ketika dia menegur dan memberikan seruan pertobatan kepada Herodes, ternyata telah berimbas dan mengancam nyawa Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebagai seorang yang dekat dengan Herodes menyampaikan seruan dan teguran pertobatan kepada Herodes, yang pada saat itu mengambil istri Filipus yang namanya Herodias untuk menjadi istrinya. Tentunya ini adalah sebuah larangan dan sebuah hukum yang tidak boleh dilanggar oleh orang setiap Yahudi yang ada pada saat itu, yaitu memperistri istri yang masih menjadi istri orang lain. Maka dengan ini, saudaraku, ternyata Yohanes Pembaptis akhirnya dipenjara. Dan tidak hanya cukup di situ, saudaraku. Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal kepalanya di akhir hayatnya untuk dipersembahkan atas sumpah janji Herodes kepada putri Herodias yang mempersembahkan sesuatu tarian kepada Herodes. Maka dengan ini, saudaraku, cerita daripada Yohanes di sini mewakili kisah-kisah cerita martir yang dihadapi oleh setiap orang-orang percaya, orang-orang benar, oleh karena mempertahankan iman dan kebenaran yang ia miliki dari Tuhan. Ada banyak cerita yang lainnya yang lebih tragis lagi, saudaraku. Namun, satu hal yang perlu kita petik dari firman Tuhan ini, bahwa sebenarnya setiap orang yang mencintai dunia dan seluruh kuasa-kuasa dunia akan membenci setiap orang yang bertahan dalam kebenaran dan dalam iman yang ia miliki. Benar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Setiap orang yang mau mengikut Yesus oleh karena iman percayanya harus berani menanggung berbagai persoalan. Itulah yang disebut dengan memikul salib. Cerita daripada Yohanes mewakili juga cerita atau kisah-kisah yang ada dalam kehidupan kita. Ada banyak tantangan iman yang kita miliki, ada banyak pergumulan yang kita miliki oleh karena menserukan pertobatan, menserukan segala sesuatu kebenaran kepada orang lain, memiliki resiko yang sangat tinggi. Saudara-saudaraku, dunia ini mengajak orang masuk kepada zona nyamannya, bahkan mampu meninggalkan setiap kebenaran yang sesungguhnya. Namun saudara, Tuhan Yesus mengajak kita untuk tampil beda, bahwa sebenarnya kita harus berani menjadi terang dan garam di dalam setiap persoalan kehidupan yang sedang kita hadapi.
Kita harus tetap benar. Kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Kita harus tetap hidup dalam iman yang kita miliki. Sekalipun itu mengancam hidup kita, sekalipun itu membuat kehidupan kita semakin susah. Tetapi ingat saudaraku, dunia ini bukanlah tujuan bahagia kita. Dunia ini bukanlah tempat kita yang terakhir untuk merasakan kebahagiaan. Tetapi Tuhan memberikan pengharapan kepada kita, kepada setiap orang yang percaya, kepada setiap orang yang mau tinggal dalam kebenaran, bahwa sesungguhnya Tuhan akan selalu memperhitungkan setiap perjuangan iman kita. Kelak kita akan mendapatkan segala sesuatu kebahagiaan yang abadi, yang sejati, yang tidak bisa digantikan atau direbut oleh orang lain dari kehidupan kita. Maka perjuangkanlah hal yang demikian, sesuatu yang lebih berharga daripada zona nyaman, daripada kepentingan, daripada kebahagiaan yang ada di dunia ini. Maka dengan ini saudara, kiranya kita bisa tetap semangat, tetap teguh dalam iman, menghadapi setiap persoalan iman yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap hidup dalam kebenaran, tetap menyerukan kebenaran dalam situasi dan dalam kondisi yang sedang kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan semangat bagi kita untuk mengawali setiap aktivitas kita dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.